Nah, di sana ternyata ada tulang gitu. Bagaimana NCT Dream ini bisa dan kalau dalam Mesir kuno ya guys, kucing itu adalah hewan yang dipuji dan bahkan dipuja. Terus siapa nih yang jadi ular alias Black Mamba dan juga siapa yang jadi Neves? Apakah si Joy atau Irene? Hey yo, what's up guys? I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan bahas teori dari Red Velvet yang Queendom part kedua. Jadi di part 1 aku udah ngebahas sih, tapi itu kayak kurang lengkap. Jadi kayak apa ya, rasa di dalam hati ini kayak nggak puas gitu. Jadi makanya ngebahas lagi. Nah, di pembahasan kedua ini, aduh, banyak banget hal yang buat kalian mungkin agak merinding guys. Nah, sebelum kita ngebahas bersama-sama, pasti dulu dong tuh tekan tombol subscribe yang merah, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada para Republik yang lain, oke? Dan berikut adalah teori selengkapnya. Guys, you can see, ini adalah teori yang sudah aku pecahkan. Dan kemarin kan aku sempat ngebuka Twitter ya, dan ada yang ngebicarain aku. Dia bilang bahwa Yusril Kim yang suka ngebuat teori itu ya. Dia itu suka ngambil teori dari orang lain kan. Ya Allah, kayak nyesek banget gak sih? Ya sih, aku akuin bahwa emang sih teoriku kan adalah gitu, pendapat-pendapat dari orang lain aku masukkan gitu. Karena pas aku melakukan research, ada pendapat-pendapat dari orang lain yang menurut aku kayak masuk akal gitu. Makanya aku masukin gitu. Jadi mereka itu kayak bilang bahwa aku ini cuma bisa ngambil teori dari orang lain, itu yang aku bawain di YouTube. Kayak, jelek banget ya sih? Padahal aku udah kayak mati-matian gitu kan, nyari semalaman, aku melakukan research, tapi bilang kayak gitu, sumpah kayak sakit banget sih. Oke, kita abaikan rasa sakit itu. Untuk langsung aja ya, kita ngebahas. Jadi kemarin ada yang nge-tag aku di TikTok, terima kasih udah yang nge-tag ya. Jadi dia bilang bahwa, Kak, ini kayaknya Red Velvet itu ngebuat para member NCT Dream meningsoy deh. Ini buktinya ada tulang katanya. By the way ya, aku itu kayak bingung banget. Bagaimana NCT Dream ini bisa di-kill sama Red Velvet? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi alasannya adalah para member NCT Dream itu kayak naik sebuah alat. Bukan alat, ini adalah sebuah kendaraan. Aku nggak tahu nama kendaraannya kayak gimana. Intinya ini tuh sering ada di lapangan golf gitu nggak sih? Habis itu di MV Red Velvet yang Queendom, di sana kan kita ngelihat nih ada kayak lapangan-lapangan yang hijau, terus ada gundukan-gundukan gitu. Nah, di gundukan-gundukan tersebut kita juga ngelihat kayak ada kendaraan yang sama gitu ya kan. Nah, di sana ternyata ada tulang gitu. Tapi tulangnya di sini tuh kan hanya satu, kita lihat ya. Satu doang kan? Sedangkan member NCT Dream itu kan banyak, ada 6. Bukan, 7 nggak sih? Kok aku lupa jumlah membernya? Bego banget. Jadi banyak orang berpendapat bahwa itu merupakan tulang dari member NCT. Kira-kira member NCT mana sih yang dimaksud? By the way guys, honestly ya, menurut aku secara pribadi, itu sebenarnya adalah tulang dari pria-pria yang telah dipikat oleh Red Velvet. Jadi buat kalian yang mungkin belum nonton teori dari Peekaboo, rugi banget. Buruan deh, nonton teori Peekaboo. Di sana aku udah ngejelasin banyak hal. Jadi, singkat aja ya, di teori Peekaboo aku udah menjelaskan bahwa di sana para member Red Velvet itu kayak menjalankan sebuah ritual penyembahan jiwa. Jadi, jiwa-jiwa ini mereka itu dapatkan dari para pria yang telah mereka goda. Para pria itu adalah para pengantar pizza. Jadi setiap orang yang ngantar pizza ke mereka itu akan gini nih ya, dikeripi langsung sama Irene, udah langsung kayak terpikat gitu guys. Jadi dikarenakan pikatan dari para member Red Velvet, pada akhirnya para pria ini masuk ke dalam jebakan mereka. Kalau sudah masuk ke dalam jebakan member Red Velvet, mereka itu nggak akan bisa keluar. Dan pada akhirnya mereka ini akan meningsoy. Dan kalau kalian sudah melihat bagaimana teori dari Bad Boy, aku juga sudah menjelaskan bahwa di sana kita diperlihatkan kayak ada adegan segini kayak keluar dari kuburan gitu sih di bagian teaser guys. Jadi kalian tuh wajib banget nonton dari teori Peekaboo sama Bad Boy supaya kalian tuh dapat paham lebih mudah. Aku nggak mau jelasin itu di sini lagi sih, kayak berulang-ulang banget. Dan guys, di pembahasan teori dari Queendom yang part 1, di sana aku udah menjelaskan bahwa teori dari Red Velvet yang Queendom ini itu kayak berkaitan dengan film yang berjudul Midsommar. Dan aku sekali lagi peringetin buat kalian yang nggak kuat sama film horor atau yang namanya film ada adegan yang sampai banyak orang meningsoy atau masih di bawah umur juga, jangan nonton film ini karena ada beberapa adegan yang menurut aku emang kurang layak untuk ditonton oleh anak-anak yang masih di bawah umur, oke? Singkat cerita ya guys, dalam film Midsommar itu kayak menceritakan mereka ini melakukan sebuah ritual. Dan dalam ritual itu akan ada korban. Korbannya kalau nggak salah sih ada 9, ntar koreksi ya kalau salah. Nah, 4 korban atau 5 korban untuk ritual tersebut adalah harus didapatkan dari yang luar. Nah, untuk mendapatkan orang-orang luar, di sini mereka itu akan menggoda. Jadi orang-orang yang sudah tergoda, itulah yang akan menjadi korban persembahan mereka. Sedangkan untuk partai yang lainnya, kalau nggak salah itu sih datang dari dalam suku mereka deh kalau nggak salah. Jadi, agak make sense gitu nggak sih dengan teori dari Red Velvet? Bener nggak? Make sense kan? Jadi mereka itu kayak mendapatkan korban-korban mereka dengan cara merayu.
Bener nggak? Wis gila, make sense banget. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang teori yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke teori yang kedua. Ini belum aku jelasin, sengaja sih belum menjelasin ya. Yaitu tentang kucing. Jadi seperti yang kalian lihat di Kingdom Arsip ya. Di situ kan kita ngelihat ada kucing besar nih, raksasa. Habis itu kalau nggak salah, kucingnya itu punya dua mata yang warnanya beda gitu kan. Ih, nggak sama, kok bisa ya ada kucing kayak gitu. Nah, nggak hanya kucingnya saja, tapi para member Red Velvet nggak parah sih. Tapi dua member Red Velvet nih, yaitu Joey dan juga Irene ditampilkan punya dua mata berbeda. Anehnya adalah saat teaser ya, yang punya dua dengan warna mata berbeda adalah si Joy. Tapi kalau di MP yang punya mata warnanya beda adalah Irene. Aneh kan? Habis itu ya di TikTok setelah aku lihat teorinya, itu ada yang nanya, terus siapa nih yang jadi ular alias Black Mamba dan juga siapa yang jadi Nevis? Apakah si Joy atau Irene? Nah, komen pendapat kalian tentang hal itu di kolom komentar. By the way nih, ada yang asik untuk kita bahas, yaitu tentang hubungan dari si kucing dan juga ular. Ternyata mereka itu punya hubungan loh guys. Waduh, hubungannya apa nih? Apakah hubungan cinta-cintaan, asmaraan atau gimana? Jadi seperti yang kalian tahu bahwa ular itu kan sering mendesis nih guys ya. Jadi ular mendesis itu adalah taktik mereka nih guys sebagai pertahanan. Dan salah satu yang sangat berguna nih untuk ular kecil yang nggak berbisa. Dan ular yang mendesis biasanya dapat memberi kesan musuh yang lebih besar dan juga kayak lebih berbahaya gitu. Habis itu nih, biasanya kalau kucing bertemu sama ular biasanya kan dia juga ikut mendesis ya. Terus kenapa nih kucing itu mendesis kalau ketemu sama ular? Percaya atau enggak ya, kucing sebenarnya meniru ular saat mendesis. Ular juga dipandang sebagai salah satu predator paling menakutkan di dunia hewan. Dan sama seperti ular, kucing juga mendesis agar terdengar menakutkan dan mencoba menakut-nakuti apapun yang mengancam mereka. Dan kalau dalam Mesir kuno ya guys, kucing itu adalah hewan yang dipuji dan bahkan dipuja karena mereka itu punya kemampuan untuk ngebuat ular meningsoy. Dewi Mesir Bastet dan juga Mabdet, keduanya juga digambarkan sebagai dewa kucing yang melindungi orang-orang dari ular dan kalajengking. Buku Orang Mati Mesir juga menggambarkan perjuangan abadi antara dewa matahari Ra dan ular besar Apophis. Dalam cerita ya, Ra ini melakukan perjalanan melintasi langit setiap hari dan setiap malam menyelinap di bawah cakrawala untuk memasuki dunia bawah. Nah, di sana mewujudkan tomcat hebat atau mau. Ra juga menghadapi dan membunuh iblis ular jahat Apophis yang merupakan kegelapan dan kekacauan, sehingga memungkinkan Ra kembali ke dunia di pagi hari sebagai matahari yang bersinar. Dan kalau masalah tahayul ya, percaya atau enggak ya, kucing dan ular itu telah lama loh diikat dalam dunia tahayul. Sejak abad pertengahan, kucing hitam dan ular dianggap familiar oleh para penyihir. Dan karena itu, mereka juga terkait dengan iblis. Sayangnya ya, kalau kalian melihat kucing hitam dan ular, itu adalah petanda akan adanya nasib buruk. Dan bahkan hal itu dipercayai sama orang-orang sampai saat ini juga. Jadi hal ini yang membuat aku percaya ya, bahwa sebenarnya Nevis ini adalah wujud dari kucing. Sedangkan untuk yang satunya itu pasti ada yang menjadi Black Mamba. Jadi nantinya Black Mamba alias Nevis itu akan berhadapan satu sama lain dan juga bertarung. Lalu siapa yang akan menang? Apakah ular atau kucing? Komen di kolom komentar siapa jagoan kalian. Dan kalau kita berbicara mengenai kucing dengan mata yang berbeda, ada fakta yang unik tentang hal ini. Setelah aku melakukan research ya guys, ternyata memang ada kucing yang punya warna mata yang berbeda. Kucing tersebut adalah kucing odd eye. Jadi, perbedaan warna mata kucing odd eye itu katanya disebabkan oleh adanya kelainan genetik pada mata. Keadaan ini biasanya terjadi karena memang adanya perbedaan lapisan melanin pada mata kucing. Dan pada seekor kucing ya, proses pigmentasi mata biasanya berjalan bersamaan seiring berjalannya waktu karena kucing ini terlahir dalam kondisi buta. Tapi pada kasus untuk kucing odd eye, salah satu mata berhenti mengalami pigmentasi sehingga memunculkan warna mata yang berbeda. Biasanya warna mata yang dimiliki oleh kucing odd eye adalah biru, emas, atau warna tembaga. Karena keunikannya ya, dahulu kucing odd eye kerap dikaitkan dengan hal-hal mistik layaknya kucing hitam. Kucing odd eye bahkan dianggap sebagai kucing keturunan setan karena warna matanya yang tidak umum. Dan banyak orang juga beranggapan kalau semua kucing odd eye itu terlahir tuli atau nggak bisa mendengar. Mitos ini muncul karena adanya cacat genetik pada kucing putih. Beberapa kucing putih memang punya cacat genetik berupa tuli bawaan yang disebabkan oleh degenerasi pada telinga bagian dalam. Namun anggapan tersebut ternyata salah karena sekitar 60-70% kucing odd eye dapat mendengar dengan baik. Widih, makin serem aja ya. Ada hubungan dengan syaiton-syaitonan menurut kepercayaan orang sih guys ya. Karena setiap orang itu pasti punya kepercayaan yang berbeda-beda, terutama dengan kalian di rumah. Dan untuk poin yang terakhir adalah tentang pentagram. Jadi banyak yang menyebutkan di TikTok ya bahwa Red Velvet itu menari
di lingkaran Satan. Dan mantra mereka adalah la biba dadadadat. Apa sih? Kok aku lupa ya nadanya. Intinya gitu deh. La biba dadat, la bidududu. Lupa sih. Intinya komen di bawah mantra yang itu ya. Terus simbol Satan ini apa sih maksudnya? Nah, buat yang belum tahu ya, ini tuh namanya adalah pentagram, guys. Jadi, pentagram ini adalah simbol yang sering digunakan oleh para tukang sihir perempuan dalam melakukan prakteknya. Pentagram juga berhubungan dengan Lucifer, dan tukang sihir perempuan juga percaya bahwa Lucifer berarti putra sang pagi. Ada beberapa kebenaran dalam gambaran tentang setan yang dilukiskan sebagai seorang malaikat penerang dan merupakan salah satu makhluk terindah yang pernah diciptakan. Karena itu, rasa bangga dan kesombongan telah menguasai diri Lucifer, karena sifat juga yang membuatnya terpuruk dalam kesesatan. Jika pentagram ini diputar secara terbalik, bentuknya jadi semacam bintang yang bertanduk. Atau bila diamati secara seksama ya, simbol bintang ini dalam perputarannya seakan-akan membentuk wajah syaiton. Dan sampai saat ini pentagram dijadikan sebuah simbol yang dipergunakan oleh seluruh gereja Satan di dunia. Wih, serem ya kalau kita ngomongin tentang pentagram. By the way, menurut aku ini sebenarnya kayak bukan pentagram sih. Ini tuh lebih ke lingkaran magis, karena biasanya lingkaran magis sama pentagram itu beda loh. Lingkaran magis ini memang digunakan oleh penyihir untuk melakukan yang namanya ritual seperti itu. Kalau yang pentagram kan ya berhubungan dengan satanik itulah. Intinya terserah kalian percaya mana deh, apakah lingkaran magis atau lingkaran syaitan kayak gitu. Langsung aja komen di kolom komentar ya, apa yang kalian percayai. Well guys, tadi kita sedang bahas teori dari Queendom yang part kedua. Ntar kalau ada yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku punya waktu, aku bisa mecahin. Tapi kalau nggak punya waktu, aku nggak janji, oke? Nah, gimana nih pendapat kalian tentang teori yang part kedua ini? Apakah menurut kalian lebih komplit dari part pertama? Langsung aja komen di kolom komentar. By the way, aku juga sama pendapatnya sama kayak kalian. Banyak yang berpendapat bahwa yang lingkaran di atas itu kayak UFO yang berada di EXO. Jadi ini yang kayak mengkoneksikannya ke SM Culture Universe. By the way, aku jujur ya, belum menemukan bagaimana koneksi dari Red Velvet ke SM Culture Universe. Belum sama sekali. Aku masih kayak mencari-cari sih. Nanti kalau aku udah ketemu, ntar aku cocokin, oke? Nah guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Goodbye.